אנחנו עושים את זה כי יש לנו מדיניות ברורה. מי שתוקף אותנו, או מתכנן לתקוף אותנו, אנחנו תוקפים אותו, ואנחנו אוכפים את ההסכם הזה, את הכיפוף נכון. هاي خلصت يابا خلصت حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل Simak ulasan saya berikut dan tolong subscribe channel ini agar kalian tetap tahu informasi update dari kami. Dalam sebuah perkembangan mengejutkan yang mengguncang dunia internasional, markas pasukan perdamaian TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal balistik pada Rabu malam waktu setempat. Serangan ini datang dari arah selatan dan diduga kuat diluncurkan oleh militer Israel, IDF, memicu eskalasi tajam dalam ketegangan yang selama ini sudah berada di ambang perang terbuka. Sekitar pukul 19.06 waktu Lebanon, saat para prajurit TNI yang bertugas di markas Kompi Delta Satgas TNI Konga 20 R UNIFIL tengah bersiap menjalankan ibadah maghrib. Suara desingan keras terdengar dari langit selatan. Dalam hitungan detik, dua rudal balistik tipe LORA (Long Range Artillery) menghantam kompleks markas. Ledakan besar mengguncang kawasan Ajid Al-Qusayr, tempat markas TNI berada. Api menjalar dengan cepat, menghancurkan barak tidur dan pusat komunikasi. 13 prajurit TNI gugur di tempat, termasuk seorang perwira komunikasi bernama Kapten Infanteri, Dwi Permadi, dan 26 lainnya terluka, beberapa dalam kondisi kritis. Meski Komando UNIFIL belum secara resmi menyebut pelaku, beberapa saksi mata dari pasukan Ghana dan Italia yang berada di sekitar lokasi menyatakan bahwa mereka melihat jet tempur Israel jenis F-51I bermanuver rendah di wilayah udara perbatasan tak lama sebelum ledakan. Tak hanya itu, radar UNIFIL mencatat adanya peluncuran rudal dari wilayah utara Israel hanya beberapa menit sebelum serangan menghantam markas TNI. Seorang perwira UNIFIL yang enggan disebut namanya menyebutkan, tak diragukan lagi, ini peluncuran langsung dari Israel. Mereka tahu posisi TNI. Ini bukan kecelakaan, ini pesan. Menanggapi serangan brutal ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung menggelar sidang darurat Dewan Keamanan Nasional di Istana Merdeka. Dalam pernyataan resmi yang dibacakan pada pukul 3.00 dini hari waktu Indonesia Barat, Prabowo menegaskan, serangan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, sebuah tindakan provokatif terhadap prajurit kami yang bertugas menjaga perdamaian. Jika Israel mengira Indonesia akan diam, maka mereka keliru. Ini bukan hanya tragedi, ini tantangan terbuka terhadap kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Presiden juga memerintahkan pengerahan Satuan Khusus TNI, termasuk Komando Operasi Khusus Gabungan, Koopsus, dan Satuan Elit Baret Merah ke perairan Mediterania Timur untuk membackup pasukan TNI UNIFIL yang tersisa. Di tengah duka dan kemarahan, pasukan TNI yang masih bertugas di Lebanon kini berada dalam kondisi siaga 1. Komandan Satgas Konga, Kolonel Infanteri Andika Permana menyampaikan bahwa moral prajurit tetap tinggi dan mereka bersumpah akan terus menjalankan misi perdamaian sampai keputusan politik dari Jakarta turun. Kami tidak akan lari. Prajurit TNI tidak dibentuk untuk mundur saat dihantam. Kami tetap berdiri dengan darah saudara-saudara kami sebagai saksi. Beberapa analis menyebut serangan ini bukanlah kebetulan, melainkan balasan terselubung atas sikap keras Indonesia terhadap agresi Israel di Gaza. Sejak awal 2025, TNI telah mengirimkan pasukan perdamaian tambahan ke Gaza dan bahkan terlibat bentrok senjata dengan unit IDF di Rafah. Israel yang selama ini menahan diri terhadap keterlibatan TNI tampaknya kini mulai bermain terang-terangan. Serangan ke markas UNIFIL yang dijaga Indonesia dinilai sebagai pesan bahwa tidak ada wilayah yang benar-benar aman bagi TNI di Timur Tengah. Segera setelah kejadian, radar pertahanan udara UNIFIL menunjukkan bahwa dua rudal balistik tipe LORA diluncurkan dari wilayah Upper Galilee, Israel Utara. Jejak panas rudal terekam oleh sensor NATO dan radar pertahanan udara Prancis yang beroperasi di Mediterania Timur. Seorang perwira Italia dari kontingen UNIFIL mengatakan secara anonim kepada media, "Kami tahu siapa pelakunya. Ini bukan rogue actor atau serangan acak. Ini serangan militer yang direncanakan secara sistematis."
Lebih dari itu, unit radar TNI berhasil merekam pergerakan dua jet tempur F-51I Israel yang terbang rendah di atas perbatasan hanya beberapa menit sebelum peluncuran rudal terjadi, memberi indikasi bahwa rudal tersebut diluncurkan secara terkoordinasi dari darat dengan dukungan udara. Di lapangan, sisa pasukan TNI Unifil yang berjumlah 850 personel kini memperkuat pertahanan dengan menggandakan pos penjagaan, memindahkan markas ke lokasi baru di lembah bawah, dan mempersenjatai ulang pasukan dengan amunisi berat. Komandan Satgas, Kolonel Infanteri Andika Permana, dengan mata merah dan suara bergetar mengatakan, "Kami tidak akan pulang sebelum darah saudara-saudara kami dibayar. Jika dunia tak bertindak, maka kami akan melakukannya." Dari Ajit Al-Qusair, api masih menyala. Bau hangus masih tercium. TNI mengevakuasi jenazah sambil menyalakan bendera merah putih di atas puing-puing yang terbakar. Sebuah tulisan dari seorang prajurit di dinding pos sebelum meninggal menjadi simbol kemarahan yang membara. "Kami datang untuk damai, tapi jika kau kirim rudal, kami akan kembalikan dengan badai." Kini dunia menanti, akankah Indonesia membalas secara langsung? Akankah markas militer Israel menjadi target berikutnya? Atau akankah Indonesia memimpin poros baru perlawanan di Timur Tengah? Satu hal yang pasti, serangan ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Serangan datang tiba-tiba. Suara azan maghrib baru saja bergema dari musola kecil di dalam kompleks markas TNI. Puluhan prajurit tengah bersiap melaksanakan salat, sementara lainnya berjaga di pos luar. Namun dalam waktu kurang dari 3 menit, 2 rudal LORA buatan Israel menghantam tepat ke jantung markas. Rudal pertama meluluh lantakan bangunan barak utama, tempat 70 prajurit tinggal. Rudal kedua menghancurkan pusat komunikasi dan gudang logistik yang menyimpan amunisi, kendaraan lapis baja ringan, dan alat-alat bantuan sipil. Ledakan pertama menimbulkan gelombang kejut hingga radius 300 meter. Beton retak, api menjalar cepat. Beberapa prajurit bahkan terjebak dalam kobaran api, dan hanya bisa dikenali lewat tanda pengenal logam di tubuh mereka. Dalam hitungan jam setelah ledakan, unit radar TNI dan Unifil menyelesaikan analisis awal. Trajektori peluncuran rudal